Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Hari ini kita akan merenungkan satu tema yang sangat terkenal dari Yeremia 29 ayat 11 mengenai rancangan damai sejahtera. Sebelum merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami puji dan kami sembah di dalam Yesus Kristus. Kami bersyukur berterima kasih atas anugerah Tuhan yang terus kami rasakan, pemeliharaan serta pertolongan Tuhan yang terus Tuhan sediakan. Sekalipun dalam situasi kami masih menghadapi pandemi COVID-19. Malam hari ini kami akan merenungkan sebagian daripada firman-Mu. Allah Roh Kudus, mampukan kami memahami dan mengerti kebenaran firman-Mu. Urapi dan kuduskanlah hamba-Mu dalam menyampaikan firman-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Demikian firman Tuhan dari Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, pernahkah Anda mendengar istilah PHP, pemberi harapan palsu? Mungkin Anda adalah salah satu korban dari harapan palsu ini. Anda mungkin pernah diiming-imingi janji-janji manis dan janji-janji yang sangat indah, tetapi ternyata hanya janji palsu saja. Nah saudara, demikianlah yang terjadi dengan para pengkhotbah yang sering menarik langsung konteks dari Yeremia 29 ayat 11. Pada setiap awal tahun, di setiap awal Januari, para pengkhotbah tertentu sangat menekankan mengenai hal-hal material. Banyak sekali pengkhotbah di internet yang mengatakan bahwa tahun ini adalah tahun penuaian. Tuhan memberi rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Allah sudah menyediakan hari depan yang penuh pengharapan. Ternyata sejak akhir Desember 2019 sudah ada virus corona di Wuhan, bukan dari Tuhan tapi dari Wuhan. Dan pertengahan Maret di Indonesia sudah serentak dilakukan lockdown di rumah masing-masing karena virus corona ini sangat berbahaya. Banyak orang kehilangan pekerjaannya, banyak orang usahanya tidak dapat dijalankan lagi. Banyak orang tidak mampu mengerjakan apa-apa di tengah masa pandemi ini. Jadi Yeremia 29 ayat 11 ini kita harus pahami sebagaimana kitab ini ditulis atau sebagaimana firman Tuhan disampaikan kepada orang-orang Israel pada waktu itu. Kalau kita kembali ke Yeremia pasal 28 ayat 1-4, di sana terjadi peristiwa bahwa seorang nabi yang bernama Hananya juga memberi PHP kepada orang Israel yang saat itu telah berada di pemerintahan Babel. Mereka dibawa dari negeri mereka, dari tanah perjanjian yang sudah mereka pernah tempati, lalu mereka sekarang berada di bawah pemerintahan Babel. Tentu tidak enak, mereka ditawan. Mereka tidak tinggal di negeri mereka sendiri. Mereka dibatasi dalam segala hal. Lalu tiba-tiba datanglah Nabi Hananya bin Azur yang berasal dari Gibeon, datang ke rumah Tuhan, di mana waktu itu juga Yeremia ada di sana beserta imam-imam dan seluruh rakyat. Lalu Hananya berkata, "Beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel. Aku telah mematahkan kuk Raja Babel itu. Dalam 2 tahun ini aku akan mengembalikan ke tempat ini perkakas rumah Tuhan yang telah diambil dari tempat ini oleh Nebukadnezar Raja Babel
dan yang diangkutnya ke Babel. Juga Yekonya bin Yoyakim Raja Yehuda beserta semua orang buangan dari Yehuda yang dibawa ke Babel akan kukembalikan ke tempat ini. Demikianlah firman Tuhan. Sungguh aku akan mematahkan kuk Raja Babel itu. Rasanya indah sekali berita seperti ini ketika mereka berada di pemerintahan Nebukadnezar di Babel. Nabi Hananya mengatakan bahwa mereka akan tinggal di sana 2 tahun saja dan dalam 2 tahun Tuhan akan mengembalikan mereka ke Yerusalem. Dan ternyata banyak orang-orang Israel menjadi percaya karena berita PHP dari Hananya ini. Mungkin juga Bapak, Ibu, dan Saudara masih ingat ada seorang pendeta yang menghardik COVID-19 supaya COVID-19 itu berhenti. Dia mencontoh seolah-olah seperti Yesus menghardik badai di Danau Galilea. Dia merasa yakin bahwa dia pun sanggup menghardik COVID-19 itu, tetapi kenyataannya hingga saat ini COVID-19 belum berhenti. Akhirnya Tuhan sendiri berfirman mengenai Nabi Hananya. Pada tahun itu juga nabi palsu ini meninggal dunia alias mati. Nah saudara, bagaimana kita memahami Yeremia 29 ayat 11? Konteks dari Yeremia 29 ayat 11 adalah konteks di mana orang-orang Israel berada di kerajaan Babel di bawah pemerintahan Nebukadnezar. Apa konteks asli dari Yeremia 29 ayat 11? Pertama, pembuangan umat Israel ke Babel selama 70 tahun. Pada ayat 5-6 Yeremia 29 dikatakan mereka harus membangun rumah, mereka harus berkeluarga, mereka harus mencarikan istri atau suami bagi anak-anak mereka supaya mereka beranak cucu dan supaya mereka juga berkebun. Lalu di ayat 7 dikatakan mereka harus mengusahakan kesejahteraan kota Babel. Kita sering mendengar ayat ini, Yeremia 29 ayat 7. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang. Dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Konteks Yeremia 29 ayat 11 ialah bahwa Allah menjanjikan mereka rancangan damai sejahtera dan masa depan yang indah dan baik untuk membawa mereka kembali ke tanah perjanjian. Jadi Allah menjanjikan rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, serta memberikan hari depan yang penuh harapan adalah bagi orang-orang Israel yang sudah di dalam penjajahan atau pemerintahan daripada Nebukadnezar. Jangan percaya atau jangan asal terima kalimat-kalimat pengkhotbah yang mengatakan Allah memiliki rancangan damai sejahtera dan masa depan yang indah bagi kamu. Allah akan menarik semua kesusahan dan penderitaan dalam hidupmu. Allah tidak akan membiarkan engkau masuk dalam kesulitan dan pergumulan. Itu adalah PHP, pemberi harapan palsu. Bahkan mereka mengatakan kamu akan kaya dan sehat secara fisik dan finansial. Anda harus percaya dan harus mengklaim bahwa Allah memiliki rancangan masa depan yang penuh harapan. Tidak salah mengatakan demikian, tapi itu bukan yang dimaksud oleh Yeremia 29 ayat 11. Jadi apakah Yeremia 29 ayat 11 itu konteksnya dapat ditarik langsung ke dalam kehidupan saat ini? Tentu saja berbeda. Ayat itu khusus diberikan kepada orang Israel ketika mereka berada di kerajaan Babel, di Babilonia, dan mereka harus tinggal dulu selama 70 tahun. Apakah saudara sedang ditawan selama 70 tahun saat ini? Tidak tentunya. Jadi berbeda. Apakah kita sedang ditawan dan dijajah lalu kita harus kembali lagi ke Indonesia?
Juga tidak. Jadi tidak bisa kita langsung menarik Yeremia 29 ayat 11 itu ke dalam kehidupan kita sekarang ini. Lalu, apakah kita memiliki rancangan damai sejahtera dan masa depan yang penuh pengharapan pada saat ini? Tentu saja. Kita memiliki janji-janji Allah yang jauh lebih nyata dan lebih jelas dibandingkan dengan orang-orang Israel pada waktu itu. Mereka tidak memiliki kitab-kitab yang sudah tertulis dan mereka belum melihat peristiwa penebusan Kristus. Mereka baru dijanjikan dengan janji iman dan pengharapan akan memiliki kehidupan yang indah ketika mereka kembali ke tanah perjanjian itu. Sedangkan kita saat ini, era di mana kita menjadi orang-orang yang menerima anugerah Tuhan, atau kita sebut juga era anugerah Tuhan, era kasih karunia yang berlimpah-limpah. Kita sudah menerima firman Tuhan, Alkitab secara utuh, dan kita sudah menerima karya penebusan Kristus secara sempurna. Kita menerima anugerah iman yang membuat kita percaya kepada Allah. Kita sudah menerima Roh Kudus yang berdiam di dalam diri kita, dan kita sudah memiliki janji keselamatan yang pasti. Jadi Allah sudah memberikan rancangan damai sejahtera dan masa depan yang penuh pengharapan kepada kita. Jadi kita bukan lagi sedang mengharapkan rancangan damai sejahtera, bukan. Kita sudah memiliki rancangan damai sejahtera dan sudah menerima damai sejahtera Allah itu karena dosa-dosa kita sudah dibayar oleh Yesus Kristus, sudah terjadi pendamaian dan penebusan dan pengampunan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Konteks damai sejahtera yang kita miliki dan kita alami sekarang justru jauh berbeda kualitasnya daripada yang dimiliki, yang diberikan kepada umat Israel ketika mereka di Babel. Seberapa jauh Allah telah merancang itu semua? Efesus 1 ayat 4 berkata, sebab di dalam Kristus Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Allah sudah menetapkan, Allah sudah menentukan bahwa kita akan dijadikan kudus dan tidak bercacat di hadapannya. Dalam kasih-Nya, Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya sesuai kerelaan kehendak-Nya. Itulah keajaiban rancangan damai sejahtera yang Allah berikan kepada kita. Kita memiliki masa depan dan pengharapan yang kekal, suatu masa depan yang sangat indah, suatu pengharapan yang sangat pasti bahwa ketika Yesus Kristus datang yang kedua kali, kita semua akan dibawa oleh Yesus untuk menerima kehidupan yang kekal itu. Jadi kita mempunyai banyak sekali alasan untuk kita hidup dalam sukacita dan kasih Allah. Damai sejahtera yang kita miliki adalah damai sejahtera yang sejati. Damai sejahtera yang kekal yang sudah Allah tanamkan dalam diri kita. Itulah yang kiranya menjadi penghiburan dan menjadi kekuatan bagi kita semua. Kiranya kebenaran firman yang kita pelajari ini boleh memberi kekuatan, boleh memberi damai sejahtera dan sukacita yang berlimpah bagi saudara sekalian. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati. Semua baik, semua baik. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku